Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Depi mereview sebuah film yang berjudul Sasham. Film action berbahasa Telugu India ini dirilis pada pertengahan tahun 2018. Film yang dibintangi oleh Bellam Konda dan Pooja mengisahkan sebuah pembunuhan tragis seluruh keluarga Tuan Raja Garu atas keberingasan seorang makar bernama Munushwami. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan di skip ya, tapi tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, Depi ingatkan untuk subscribe, share, dan komen video ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita kupas alur ceritanya. Film berawal di istana kerajaan milik Tuan Raja, di mana saat itu mereka sedang melaksanakan upacara pemberkatan atas kelahiran anak laki-laki semata wayangnya. Anak laki-laki yang selama ini dinanti oleh Tuan Raja dan istrinya setelah sebelumnya melahirkan 5 anak perempuan. Karena setelah dewasa nanti, kelak ia akan menggantikan tahta Tuan Raja Garu. Guru pendeta menarik tangan sang bayi. Ia kemudian melihat sebuah keajaiban di tangan bayi tersebut karena tidak memiliki garis di telapak tangannya. Hal ini memberi makna tentang takdir hidup beberapa orang di mana kelak ia akan menaklukkan kematian. Lanjut, di sela pemberkatan tersebut, warga berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Raja. Mereka melaporkan kejadian di mana warga yang bernama Padit didatangi oleh salah seorang saudara Munushwami yang bernama Viraswami. Mereka mengambil paksa sapi milik warga, meskipun itu sapi suci milik kuil. Munushwami merupakan preman yang berkuasa di kampung tersebut, juga ditakuti oleh warga, di mana saudara-saudaranya menguasai sektor perdagangan mulai dari pasar, pertambangan, pertanahan, hingga peternakan. Mendengar hal ini, Tuan Raja langsung mendatangi peternakan Viraswami untuk memberikan mereka pelajaran. Di tempat lain, di mana Munushwami sedang asyik bernegosiasi di tambang ilegalnya, anak buah Vera datang untuk memberi kabar kepada Munushwami bahwa Tuan Raja telah mengikat adiknya di ternak warga. Munushwami kemudian berencana mendatangi rumah Tuan Raja untuk meminta maaf atas tindakan Vera. Dan malamnya, ketika anak-anak perempuan Tuan Raju sedang asyik bermain, begitupun Tuan Raju menyuapkan nasi kepada ibunya, tiba-tiba Munushwami bersama 2 orang adiknya telah berada di dalam rumah Tuan Raja. Saat Tuan Raja ingin menjamunya makan bersama, tak segan-segan ia memulai aksinya. Dan malam itu juga tak ada satupun anggota keluarganya yang tersisa oleh Munushwami, kecuali bayi laki-lakinya yang dibawa oleh sapi suci yang Tuan Raja selamatkan dari tangan Vera. Dan ini tanpa sepengetahuan Munushwami bahwa bayi tersebut masih hidup, hingga bayi itu ditemukan oleh seorang pria yang kemudian membawanya hingga jauh ke sebuah kuil. Esok paginya, semua jenazah tergeletak di istana megah Tuan Raja. Semua warga yang mencintai mereka berteriak histeris. Tiba-tiba dengan gaya seolah-olahnya di hadapan warga, Munushwami dan saudaranya mengarahkan polisi untuk bekerja secara profesional. Dan dengan kematian seluruh keluarga Tuan Raja, Munushwami yang berhati batu kini tinggal di rumah tersebut. Selanjutnya di tempat lain, di mana bayi Tuan Raja dibawa pria itu ke kuil di samping Sungai Gangga. Ia meletakkan bayi tersebut di dalam kuil hingga seorang pendeta tersebut menemukannya. Kemudian ia memberikan bayi tersebut kepada istri Tuan Shiva Prakas yang selama ini menginginkan seorang anak. Pendeta itu kemudian memberikan sebuah kalung dan memberikan nama bayi itu Vishwa Prakas. 20 tahun berlalu, Tuan Shiva merupakan pengusaha yang merintis bisnis di New York. Sedangkan Vishwa yang telah tumbuh dewasa begitu tidak tertarik dengan bisnis ayahnya. Vishwa saat ini sedang berada di Dubai jauh dari orang tuanya. Ia lebih senang menjalankan sebuah proyek petualangan dan visual game. Sebagai anak pengusaha kaya, ia bisa melakukan apa saja. Setelah di Dubai, ia akan melanjutkan proyek yang lebih matang lagi bersama sahabatnya Budi, dengan sebuah pengembangan video game di dunia nyata.
Setelah kesuksesan proyeknya di Dubai, Wiswa kemudian kembali ke New York untuk mendampingi ayahnya sebagai direktur Wiswa untuk menandatangani kontrak sebuah proyek besar di India. Kliennya kali ini bernama Misra yang merupakan anak dari Munswami. Namun setelah membaca proposal tersebut, ayah Wiswa merasa ada kejanggalan atas pembangunan tersebut. Ia kemudian lantang untuk membatalkan kontrak perjanjian, sehingga menjadi perseteruan antara Misra dengan Tuan Siva Prakash. Bagi Tuan Siva, bajingan seperti Misra tidak layak mendapat keuntungan besar yang akan merugikan banyak orang. Tiba-tiba dalam percakapan Misra, Wiswa tiba-tiba datang menarik Misra keluar dari gedung kantornya. Dan di scene selanjutnya, Wiswa yang sedang sibuk mencari ide untuk proyek video gamenya ingin melanjutkan satu ciri khas dalam tradisi India, yang nantinya membawa dia pada satu petualangan besar, di mana di sebuah kuil ia melihat wanita cantik sedang membawakan kajian agama. Perempuan itu bernama Sondaria. Tidak hanya cantik, agamis, dan cerdas, tetapi Sondaria juga seorang wanita pemberani. Pengembaraan desain video gamenya menarik perhatian Wiswa untuk bekerja sama dengan Sondaria. Namun setelah menjelaskan secara detail proyek tersebut, Sondaria malah tidak tertarik sama sekali dengan penawaran Wiswa. Dengan cara lain, Badi mencari tahu sosok di balik Sondaria, yakni kakaknya. Dengan ini, Wiswa mencari titik kelemahan kakak Sondaria yang bernama Mutyam. Di mana saat ini Mutyam baru saja dipecat di perusahaannya. Budi sangat antusias untuk mengatur siasat Wiswa dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Wiswa Prakash. Selanjutnya, Wiswa akan membantu mendapatkan kembali pekerjaannya dengan syarat Sondaria bisa menerima proyek kerjasama Wiswa kepadanya. Wiswa dengan penuh harapan membutuhkan Sondaria. Bukan hanya itu, Wiswa yang kasmaran telah jatuh hati sejak pertama kali melihat Sondaria. Scene berlanjut. Di suatu malam, Wiswa sangat bahagia karena mendapat telepon dari Sondaria. Namun Sondaria hanya menawarkan salah satu temannya yang bernama Valmiki dalam proyek Wiswa. Mendengar hal ini, Wiswa tidak meragukan lagi keterangan dari Sondaria. Berselang kemudian, di scene ini Valmiki tiba di sebuah ruangan khusus Wiswa. Setelah berpikir keras, Valmiki menjelaskan dua hasil dari konsep game yang akan dia tawarkan kepada Wiswa. Tentunya ini sangat limited edition, di mana video game dan aksi di dunia nyata niscaya mempunyai risiko yang besar bagi keselamatan Wiswa. Namun di dalam kitab Valmiki, tertulis lambang swastika yang melambangkan kemakmuran 4 garis elemen semesta yang terdiri dari air, tanah, angin, dan api. Persis dalam kalung yang digunakan Wiswa sejak bayi. Valmiki menceritakan kepada Wiswa sebuah kisah nyata yang ia temukan sejak kecil bersama kakeknya. Tentang pembunuhan berantai di kampung halamannya yang dimaksud adalah Tuan Raja. Namun kehadiran visual proyek ini akan membawa Wiswa pada pemahaman filosofis tentang hidup berjuang melawan ketidakadilan. Valmiki menjelaskan 4 konsep video game ini. Ia memiliki 4 level di mana ia akan menghabisi 4 penjahat kelas kakap. Lantas dengan penjelasannya, Valmiki merancang kedalaman karakter India untuk Wiswa dalam game tersebut. Konsep ini mendapat pujian dari Wiswa, dan akhirnya Valmiki melakukan sebuah rekayasa yang didasarkan konsepnya tadi. Scene selanjutnya. Penampilan Munswami bersama saudaranya mendatangi persidangan kasus yang menyeret salah satu adiknya. Namun saat pencabutan kasus tersebut, datang seorang pria yang bernama Tuan Tagore, yang merupakan ayah dari Sondaria. Di hadapan hakim, Tuan Tagore mengatakan bahwa ia telah mengajukan 17 banding kepada si pembunuh berdarah dingin itu. Namun pengadilan selalu saja menolaknya. Penjelasan logis atas beberapa bukti dari kasus pemerkosaan yang menewaskan seorang anak gadis hingga pembakaran panti asuhan oleh Munswami membuat pengacaranya tidak bisa berkata apa-apa. Hakim kemudian memberi waktu 1 bulan sidang lanjutannya. Dan masih berada di kantor pengadilan, Munswami mengancam balik Tuan Tagore atas keberaniannya. Namun sejauh ini Munswami mendiamkan tindakan Tagore karena ia anggap Tagore lah yang akan mengasah keterampilan jahatnya. Bagi Tagore, sejauh mana ia menyembunyikan bukti-buktinya, toh akan terungkap juga. Di tempat lain, Sondaria mengalami kecelakaan kecil bersama rekannya. Dengan spontan dia kemudian menghubungi Wiswa.
Polisi New York menahan mereka karena paspor Sondaria hilang. Wiswa mendatangi Sondaria untuk membereskan masalah tersebut. Berkat niat baiknya, Sondaria kemudian luluh hati kepada Wiswa. Sampai besoknya ia mendatangi kantor Wiswa dan kemudian membuat Wiswa terkejut karena memberi pilihan yang tepat kepada proyek Wiswa selanjutnya. Para pegawainya pun sontak memuji kecantikan Sondaria. Kemudian di sela-sela rapat, Budi mengantar Sondaria ke ruangan tunggu. Kemudian di ruangan tunggu, tanpa sengaja Sondaria menjatuhkan tumpukan majalah yang mempertemukan dia dengan paspornya yang hilang. Ini membuat Wiswa hanya merasakan kebahagiaan yang sesaat, karena Sondaria menganggap bahwa Wiswa manipulatif telah menjebak dirinya dengan mencuri paspor Sondaria. Namun hal itu dibantah oleh Wiswa dan juga Budi, karena mereka sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Wiswa kemudian naik darah atas tuduhan yang dilontarkan Sondaria kepadanya. Atas kejadian ini, tanpa mau mendengar penjelasan Wiswa, Sondaria lantas meninggalkan Wiswa. Lanjut di ruang kerjanya, Valmiki menunjukkan hasil editingnya kepada seluruh staf. Hasil ini bukan sembarang hasil, sebab Valmiki menyambungkan pada dunia nyata, di mana anggota Manuswami melakukan pembunuhan berencana kepada Tuan Tagore, hingga terjatuh ke dalam sebuah sungai. Beruntungnya nyawa Tuan Tagore terselamatkan dengan bantuan warga. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit. Dan berada jauh dari New York, Sondaria memperoleh kabar buruk itu. Esoknya ia langsung berangkat ke India. Namun di saat Sondaria telah berada di India untuk merawat sang ayah dan tidak kembali ke New York lagi, Wiswa malah mendatangi rumah Mutiam menemui Sondaria. Tetapi pertemuan terakhir kalinya membuat Wiswa selalu terbayang oleh kesalahannya, sehingga ia memutuskan untuk ke India mendatangi Sondaria. Budi mengingatkan akan kepergiannya ke India hanya akan membuat ayahnya marah. Dalam keadaan terpaksa, Budi dan Wiswa akhirnya mengatakan kepergiannya hanya untuk ke Dubai untuk melakukan review syuting. Dan berlanjut di lokasi tambang Manuswami. Seluruh anak yatim kerja rodi, karena tempat mereka telah dieksekusi oleh kerakusan Manuswami. Mereka bekerja tidak berdaya. Jika ada yang mencoba melarikan diri, maka dia akan dikubur hidup-hidup. Pemandangan yang sangat memilukan ini disaksikan oleh anak-anak yang lainnya. Di scene selanjutnya, tanpa sepengetahuan Sondaria, Wiswa dan Badi telah tiba di India. Kedatangannya langsung mendatangi rumah Sondaria berkat bantuan Mutiam. Selama proyek syutingnya, mereka akan tinggal di rumah Sondaria. Ini sebuah kesempatan emas bagi Wiswa untuk bertemu kekasih hatinya. Namun Wiswa akan mati kutu ketika di hadapan Sondaria. Sehingga dengan pelengok-pelengoknya, Budi memberi ide untuk Wiswa mendokumentasikan ungkapan hatinya. Sondaria, I love you. Nana, Wiswa. Dan di waktu yang sama, Tuan Tagore telah memperoleh barang bukti atas tindak kejahatan Manuswami di dalam sebuah catatan harian milik sipir yang mengawal anak yatim tersebut. Tidak butuh waktu lama, Tuan Tagore langsung menghubungi pengacaranya. Namun si pengacara itu telah diintai mata-mata Manuswami. Ia kemudian mendengar percakapan Tuan Tagore bersama pengacaranya. Mendengar fakta bahwa Tuan Tagore masih hidup, saudara Manuswami mengarahkan pasukannya untuk mengincar Sondaria. Karena ia akan pergi membawa barang bukti tersebut ke pengacaranya bernama Pullaro. Setelah mendapat telepon dari Wiswa, barulah Sondaria menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh anak buah Manuswami. Dengan lika-liku perjalanan Wiswa, akhirnya menemukan Sondaria dalam kondisi terkepung oleh anak buah Manuswami. Wiswa menunjukkan aksinya untuk menyelamatkan kekasih hatinya. Dengan jurusnya, ia telah menghabisi nyawa adik Manuswami. Mayat yang bergelantungan di atas kincir angin mengingatkannya pada video game yang dibuat Valmiki. Wiswa tidak menyangka kebenaran rekayasa video yang dibuat Valmiki berdampak nyata. Ia masih tidak percaya apa yang telah terjadi. Kekuatan yang ada dalam dirinya semakin merasuk pikiran Wiswa. Ketika Sondaria menemuinya, ia hanya terdiam. Karena ini kali pertama ia membunuh orang lain. Dan tak selang beberapa jam saja media pemberitaan telah meliput kejadian tersebut.
Namun bagi Sondaria, Wiswa tak perlu khawatir atau merasa bersalah. Karena Wiswa telah membunuh orang yang tepat yang selama ini menindas masyarakat sekitar. Bahkan merekalah yang telah mencoba membunuh ayah Sondaria. Dan dari kejadian ini, Sondaria ingin agar Wiswa kembali saja ke Amerika sebelum bahaya menimpanya. Dan di tempat lain, ternyata anak buah Veeraswamy telah berhasil lolos dari keganasan Wiswa. Ia koma selama beberapa hari di rumah sakit. Namun kondisi tersebut tak diketahui keluarga Jahanam itu. Malah mereka melakukan ritual pembakaran jenazah adik Munswamy. Panasnya bara api menjadi dendam bergelimat di raut mata Munswamy. Namun pelaku pembunuh adiknya sama sekali ia tidak ketahui. Ia hanya menuduh lawan bisnisnya yang telah melakukan hal tersebut. Berlanjut di tempat lain, tanpa sepengetahuan Badi dan Wiswa, ayahnya mendatangi sebuah kafe di mana Wiswa dan Sondaria tengah asik berkencan. Kebohongannya ke Dubai pun terbongkar di hadapan Amma dan Nannanya. Melihat Sondaria, ibunya sangat bahagia karena Wiswa telah mendapatkan pujaan hati yang cantik dan berasal dari India. Dan setelah pertemuan tersebut, mereka melangsungkan acara lamaran. Ayah Wiswa dan ibunya mendatangi kediaman Sondaria. Keluarga Sondaria dan orang tua Wiswa nampak membicarakan hal penting dalam rangka menetapkan hari baik untuk pernikahan mereka dalam waktu dekat ini. Namun sebelum pulang ke Amerika, ayah dan ibu Wiswa ingin mendatangi kuil di Kashi, tempat di mana pertama kali mereka mendapatkan Wiswa. Dan esok harinya mereka bertemu dengan Guru Garu, sang penjaga kuil. Ia menyuruh Wiswa untuk mandi di Sungai Gangga besok pagi. Hingga malam sudah larut, Wiswa mencerna video yang telah dikirim Valmiki melalui email. Editing yang menunjukkan pembakaran seorang penjahat di dekat kuil Sungai Gangga. Dan di pagi hari yang cerah, ibu dan ayah Wiswa membujuknya untuk segera mandi di sungai suci tersebut. Namun Wiswa menolaknya. Dan ketika berlanjut, terdengar gemuruh tabrakan dari mobil. Ia mengingat gambaran yang ada di dalam video gamesnya dan mencocokkan kejadian tersebut di dunia nyata, di mana biji-bijian tertumpah di atas tangga. Kedatangan penjahat ini yang merupakan adik Munswamy semata-mata untuk membuang abu milik jasad adiknya, Veeraswamy. Namun kejadian bising berlanjut yang membuat Wiswa harus turun tangan. Ia membuat babak belur adik Munswamy dan anak buahnya. Hingga hanya abunya saja yang bisa kembali di hadapan Munswamy. Munswamy tak menyangka, dua adiknya telah mati. Munswamy merasa kekuatan rahasia telah melawan kekuasaannya. Oleh karenanya, ia mendatangi guru untuk menasehatinya dan memprediksikan masa depan kekuasaannya. Setiba di sana, sang guru tersebut hanya memaki Munswamy yang sama sekali tidak percaya dengan kekuatan mistik dalam tradisi mereka. Munswamy adalah manusia yang berhati keras, hingga ia lupa diri dan sama sekali tidak merasa takut akan dosa. Karena kerakusannya sendirilah bagi gurunya yang akan membunuh Munswamy. Ia mengarahkan anak buahnya untuk mencari lagi orang-orang yang dia duga telah membunuh adiknya. Ia mendatangkan seorang istri yang menantangnya kemarin, yang bernama Mastan. Tetapi dari pengakuan istri Mastan, memberikan bukti bahwa paspor mereka memang menunjukkan bahwa suaminya telah pergi ke luar negeri sejak lama. Inilah yang menjadi penguat keyakinannya, bahwa apa yang dikatakan guru tersebut benar adanya. Bahwa Mastan tidak membunuh adiknya. Lantas, Munswamy berpikir, siapa orang yang telah membunuh adiknya? Sebagaimana kata sang guru, bahwa dua orang saudaranya telah dibunuh oleh satu orang yang sama, dan telah mengincar dirinya dan juga satu orang lagi adiknya. Scene berlanjut, di mana setelah perencanaan pernikahannya, tibalah hari bahagia antara Sondaria dan Wiswa melangsungkan pernikahan. Pesta besar-besaran digelar di rumah Sondaria. Seluruh kebahagiaan terpancar di wajah Wiswa dan Sondaria. Namun berselang esok harinya, di mana Sondaria ingin mendatangi Wiswa di sebuah kuil, malah menjadi kesempatan tepat bagi adik Munswamy untuk menyandra istri Wiswa. Ini sebuah petualangan untuk memancing Wiswa mendatangi tempat di mana Sondaria disembunyikan. Tiba saat Wiswa mencari keberadaan Sondaria di sebuah kuil. Ia tidak menemukan titik terang. Ia menemui jalan buntu.
Tetapi firasatnya telah terbawa pada Valmiki. Ia kemudian meminta bantuan lewat video virtual Valmiki untuk mencari titik di mana Soundarya berada. Namun telepon Valmiki tidak dapat dihubungi, yang ternyata menurut pegawai lainnya Valmiki telah kembali ke India. Wiswa yang begitu cemas menunggu episode selanjutnya dari Valmiki, dan dari CCTV kulit itu ia mendapat Soundarya benar darinya diculik oleh penjahat. Wiswa segera meluncur. Ia sampai di sebuah tambang dan ia menemukan anak yang pingsan dikejar oleh anak buah Muniswamy. Anak tersebut menceritakan kekejian yang telah ia peroleh dan teman-temannya, bahwa anak yatim diperlakukan seperti hewan, dipekerjakan tanpa diberi hak yang layak. Hati Wiswa kemudian menjerit mendengar kekejaman ini. Sedang di tempat lain, Soundarya menghadap ke anak yatim tersebut. Mereka sebentar lagi akan dimusnahkan oleh saudara Muniswamy ini. Dan tiba-tiba anak yang diselamatkan Wiswa datang bersama Wiswa untuk menyelamatkan mereka. Soundarya memperingatkan kepada adik Muniswamy ini, bahwa barulah ia menyadari bahwa kedatangan Wiswa dari Amerika bukanlah semata-mata untuk dirinya, melainkan ia menyeberangi lautan untuk mengakhiri hidup Muniswamy dan keluarganya. Tetapi kesombongan di dalam diri mereka tetap menjadi tembok yang berdiri kokoh yang akan meruntuhkan Wiswa. Dan setelah mereka berhadapan dengan Wiswa, akhirnya Wiswa menang talak. Di tangan Wiswa satu lagi nyawa adik Muniswamy melayang. Dan setelah ini, ia semakin meyakini episode yang direkayasa Valmiki memiliki kekuatan mistik yang akan Wiswa lanjutkan. Ketika episode terakhir diputar oleh Wiswa, laptopnya malah jatuh. Entah bagi Wiswa ini pertanda apa. Di scene selanjutnya, Tuan Siva Prakash dan istrinya mendatangi rumah Muniswamy. Ternyata Muniswamy menjebak mereka untuk membalas dendam di mana adiknya mati di tangan anaknya, Tuan Siva. Dan di tempat ini, rumah di mana Muniswamy membantai keluarga Wiswa. Wiswa kembali dengan petunjuk dan kekuatan alam. Ia memandangi kalungnya di mana lambang swastik berdiri tegak di depan rumah tersebut. Dan hanya sekali senggol saja membuat KO puluhan anak buah Muniswamy. Muniswamy hanya tercengang ketika melihat telapak tangan Wiswa yang tak bergaris. Bayi laki-laki Tuan Raja yang 20 tahun lalu berusaha bunuh ternyata masih hidup. Muniswamy berlari ketakutan, hingga seluruh semesta mengutuk kematiannya. Sehingga film ini pun berakhir atas kematian Muniswamy dan juga menjadi kemenangan Wiswa untuk semua warga yang tertindas selama ini. Pesan dari film ini adalah ketika kita mencoba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita perlu menelaah terlebih dahulu konsekuensi tindakan kita, baik atau burukkah untuk orang lain. Jangan sampai kelak keinginan kitalah yang justru menenggelamkan kita dalam kebinasaan. Oke, sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Deep Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya. Terima kasih.